Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ali Sumatera Fatoni. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum dengan mata kuliah algoritma dan struktur data menggunakan bahasa Java. Nah, pada tugas kali ini saya akan mengerjakan tugas dengan materi algoritma pencarian atau searching di praktikum 15 ya, ini tulisannya. Praktikum 15. Ya nggak penting lah praktikum berapa. Nah, di sini sudah dijelaskan dasar teori algoritma pencarian. Searching algorithm adalah algoritma yang menerima sebuah argumen kunci dan dengan langkah-langkah tertentu akan mencari rekaman dengan kunci tersebut. Setelah pencarian dilaksanakan, akan diperoleh salah satu dari dua kemungkinan, yaitu data yang dicari ditemukan atau successful, atau tidak ditemukan atau unsuccessful. Nah, di sini ada dua macam pencarian. Yang pertama itu dengan dilakukan binary search, yang kedua adalah sequential search. Nah, untuk sequential search ini pencarian dapat dijelaskan sebagai berikut. Pencarian dimulai dari data yang paling awal, kemudian ditelusuri dengan menaikkan indeks data. Apabila data yang sama dengan kunci pencarian dihentikan dan diberikan nilai kembalian true, apabila sampai indeks terakhir data tidak ditemukan, maka diberikan nilai pengembalian false. Oke. Kalau sequential search ini sepertinya gampang sih, cuma ngecek dari indeks 0 ke 1 ke 2 sampai ke 3. Semisal kalau yang kita cari adalah ini 3, ya udah berarti kita ketemu gitu, cuma 1 ke 1. Nah, yang agak susah nih di binary search-nya atau pencarian boolean. Nah, ini harus ada rumus-rumusnya nih. Oke, langsung aja saya akan memakai software point ya. Di sini saya sudah menyiapkan data-datanya. Jika diacak juga nggak masalah, soalnya rumusnya sama aja. Oke, saya acak ya, terserah ini. Serah sih, kalau kalian pengen ngacak di sini terserah. Saya nggak ini, cuma nanti rumusnya sama aja. Nah, perlu diingat, rumus dari binary search ini adalah seperti ini. Awal, terus kemudian ditambah akhir, kemudian kita bagi 2. Ingat, awal dan akhir ini bukan datanya. Awal dan tambah akhir ini adalah sebuah indeks. Indeks, ini adalah indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi saya langsung siapkan aja biar waktunya juga nggak terlalu banyak juga. Nah, langsung saja di sini menyantumkan ya. Saya perbesar dulu ini. Kebesaran. Besarnya. Ini aja cukup kayak. Nah, pada ini indeks awal, ingat indeks awal ini kan dimulai dari 0. Soalnya semua indeks tuh ya biasanya defaultnya itu ya dari 0. Kemudian ditambah akhir 7. Ya udah 7, kemudian dibagi 2. Nah, jawabannya berapa? 3,5 kan. Nah, 3,5 ini dalam binary search ini nggak ada bilangan pecahan. Jadi 3,5 ini akan dibuatkan menjadi 3. Nah, 3 indeks ketiga ini ada berapa? 17 kan. Nah, 17. Oh iya. Ini kan yang dicari searching ya. Jadi kita tentukan dulu pilihannya. Kita mau nyari angka berapa? Misal saya mau nyari angka ini aja 23. Oke, saya copy ya, 23 aja ya. Saya taruh sini. Kemudian saya pilih lagi, saya taruh sini. Saya siapkan 2 aja dulu, nanti misalkan kalau kurang saya copy lagi. Nah, pertama ini kan hasilnya kan 3 kan, tadi kan sudah saya bilang. Nah, 3 ini kan ada di ini data indeks ketiga itu ada, maaf, ini. Nah, kita bandingkan apakah 7 apakah 17, ini kan 17 lebih kecil dari 23, maka saya akan ini kan hasilnya kan gini.
Nah, ini kan yang kita cari. Nah, rumusnya itu gini, bentar. Gini. Misalkan ini angkanya ya, saya samakan. Misalkan kalau gini, ini yang kita cari. Itu bentar. Itu akan ditambah 1. Maaf, ini tambah 1. Enggak, ini tadi ada keyboard saya ini, soalnya di bawah. Nah, terus semisal kalau gini, oke, saya jelaskan aja nanti. Oke, ini cari bernilai akan dikurangi 1 indeksnya untuk urutannya. Perasaan gini dah, bentar. Saya cari di ini, di codingan, misalkan cari min 1. Oh iya, benar teman-teman, kayak gitu. Nah, gini kan, ini kan gini kan. Nah, oke, saya kembalikan ke home. Nah, ini kan sampai di 17 kan tadi ya. Terus kita hitung 17 kan lebih kecil daripada 23. 23 kan lebih besar. Nah, ini kan tanda sini itu berarti tambah 1. Berarti kita berpindah ke indeks selanjutnya. Ingat, ini adalah sebuah tambah 1 ini untuk indeksnya ya. Jadi 17 32. Sekarang 32 saya copy. Nah, gini. Nah, ini akan lebih rumit lagi sih. Kan 32. Oke. Nggak apa-apa. Gini. Kan 32 kan lebih besar daripada yang kita cari. Nah, berhubung ini lebih besar, kita kurangi 1. Oh ya, ingat ya. Maaf, ini saya salah. Ini saya sipkan dulu. Bentar, ini kayaknya ada yang salah. Ini kan 17 23. Nah, ini kan berada di indeks ketiga. Nah. Oke. Kita ke 3 berhubung ini. Jadi kita ke tambah ya. Jadi 3 tambah 1 berarti 4. 4 ditambah akhir. Jadi maaf. Saya agak bingung soal ini. Gini. 4 ditambah akhirnya berapa indeksnya? 7. Ini salah teman-teman, maaf. Ya maklum lah, manusia itu. Nah, kemudian kita bagi 2. Gini. Gini. Ini kan 4 tambah 7. 4 ditambah 7 berapa? 11. 11 dibagi 2, 5,5. 5,5 kita bulatkan jadi 5. Nah, gini. Nah, indeks kelima ini berapa? Indeks kelima kan 23. Nah, berarti ketemu. Maaf, ini ada yang salah. Oh ya, ini secara tidak sengaja juga loh saya ini bukannya. Jujur. Ini saya besar lagi. Nah, ini indeks kelima ya. Berarti indeks kelima berapa? Indeks kelima ada 23. Berarti oke, gini teman-teman. Nah, indeks kelima 23. Ya udah, kita masukkan di sini. Nah, berhubung ini jika sama dengan, saya tulis gini. Ini kan sama dengan, atau 2 gini lah. Kalau di programan gitu. Nah, ini kan berarti ketemu. Berarti saya tulis ketemu atau data telah
ditemukan. Gini, data telah ditemukan. Sebenarnya gini, saya jelaskan lagi ya. Ini serius, saya secara nggak sengaja juga sih. Tapi caranya kayak gitu. Misalkan ya, ini kan 23 kan lebih, yang dicari ini lebih besar daripada 17. Nah, ini akan ditambah 1 indeksnya. Tambah 1 kan 3 kan sudah tadi. Nah, kita masukkan di 4 sini. 3 tambah 1 kan 4. Nah, kemudian ditambahkan jumlah dari indeksnya ini. Indeksnya kan ada 7. Ada 7, kemudian kita dibagi 2 sesuai cara ini. Nah, gitu. Kemudian hasilnya berapa? 5. Nah, 5 ini masuk di indeksnya. Nah, indeks 5 ini ada data berapa? 23. Saya tidak sengaja langsung ketemu. Gitu. Nah, langsung saja di sequential search. Kalau di sequential search itu makin gampang. Dia itu bentar. Oke, saya delete aja ya. Kalau di sequential search, dia itu cuma mengecek. Misalkan yang kita cari adalah 17. Ya udah, kita cek aja di indeks ke-0 ini berapa, indeks kedua ini berapa, indeks ketiga berapa, indeks ketiga ini berapa gitu. Nah, 17 ini ditemukan di indeks yang ketiga. Semisal kalau kita tambahkan indeksnya ditambah 1, ya berarti ditemukannya di 4, ini akan menjadi 4 soalnya ditambah 1. Kalau defaultnya ya, kalau loop itu kan biasanya dimulai dari 0. Tapi kalau nanti data ditemukan 17 berarti ditemukan di keempat, data keempat kan ini. Ya gitu. Cuma ngecek satu-satu aja sesuai ini. Bentar, ini. Nah, kayak gini. Kalau dijelasin ya gimana, cuma ngecek satu-satu gitu di indeksnya gitu. Nah, ini aja sequence search. Nah, oke, langsung saja saya akan di codingannya ya, di tugas yang di sini. Di percobaan pertama menggunakan apa? Binary search. Oke. Di sini saya bukan sih, dari modulnya sini menggunakan library import Java atau scanner untuk mengisi ini kayak gini, scan ini. Tapi awal mulanya kita buat dulu ini, kan kita beri nama scan dulu. Kemudian public static integer kita buat, public ini modifiernya, kemudian static integer, data integer menggunakan array data yang diawali diisi dengan 0, kosong. Nah, kemudian kita buat awal, tengah, akhir, temp, count untuk hitung. Nah, kemudian di public static void main string, harga sini suatu ya awal-awal lah untuk main functionnya gitu. Kalau nggak ada ini ya nggak akan jalan. Kemudian ada di scan. Nah, scan ini kita buat nama variabel scan dengan ini yang sesuai library-nya. Nah, setelah itu input, oh ya udah ada keterangannya ini, input jumlah datanya. Nah, kita cetak dulu. Ini print line atau print terserah ya, ini sudah modul. Cuma saya ada beberapa tadi yang saya rapikan mungkin ya. Kemudian scan next integer. Untuk kalau integer akan ini kan karena integer, maka ya next integer. Kalau beda dengan next, kita pakai next string ya. Kalau string itu pakai next line gitu, bisa pakai integer, ada itunya sendiri-sendiri. Dan dengannya kalau nggak salah itu data sama dengan new integer, jumlah itu JLH itu jumlah data. Kemudian kita melakukan looping, loop dengan for ya. Nah, melakukan increment data length ini sebuah ukuran, kita masukkan ke x plus 1. Kemudian scan x ini, data x ini sebagai baru gitu, kita buat baru. Kalau di bahasa C++ itu cout gitu, in cout udah lupa. Nah, kayak gitu. Kemudian kita ada keterangannya di sini menampilkan data sebelum disortir. Nah,
data sebelum disorting akan ditampilkan terlebih dahulu di sini dengan ini. Biasa sih cuma ukuran data kemudian sudah dicetak. Nah, kemudian kita manggil sorting. Nah, sorting ini dari mana? Yang saya kagetnya setelah saya cek, itu sorting itu di bawah sini, teman-teman. Nah, di sini. Biasanya kan kalau itu kan mau buat fungsi baru kan biasanya di atas ini di bawah. Saya cari-cari di atas nggak ada, ternyata di bawah. Nah, kemudian sistem out print line, sistem out kita cetak sorting biasa, kemudian kita lakukan looping biasa, kemudian mengurutkan sorting setelah diurutkan ya. Kemudian ini input data yang dicari. Nah, kita inputkan data yang dicari berapa gitu. Semisal yang kita masukkan tadi berapa gitu, kemudian yang dicari itu berapa. Kemudian integer cari kita masukkan ya, ini scan ini sebagai apa, nah di atas tadi ini, nah sebagai scanner sebagai scanner. Kemudian kita pakai keyboard aja. Nah, scanner temu proses metode pencarian binary searching. Nah, di sini mulai temu ini bernilai ini pakai boolean ya, tipe data boolean dengan false. Kemudian awal ini bernilai 0 dan untuk akhirnya nanti ukuran dari line-nya ini kita kurangi 1. Nah, soalnya data nanti akan dikembalikan kayak ke indeks lagi. Kemudian time ini adalah tempat sementara, dan count ini untuk dari bahasa Inggrisnya count, hitung ya. Kemudian iterasi ini sebuah kayak kayak pengulangan, sebuah pengulangan gitu. Hasil dari pengulangan itu saya bingung pakai bahasanya, kayak nggak beda jauh sama pengulangan. Nah, kemudian di sini ada it, au, at, te, ni. Nah, apa itu? Ini ternyata itu singkatan. It ini adalah iterasi, au ini adalah awal, ak ini adalah akhir, te ini adalah time, dan ni ini adalah nilai yang kita cari nanti. Oke, langsung saja di sini iterasi akan melakukan plus. Nah, apa yang sudah saya bilang ini kayak cuma mengulang ya, beda jauh. Ini melakukan increment, iterasi akan melakukan increment gitu. Saya bingung jelasin ini kalau ini, cuma nggak beda jauh sih sama pengulangan hasil kalau nggak salah. Hasil dari pengulangan, tapi ini increment gitu. Udah. Kemudian value sama dengan cari. Nah, nilai ini akan sama dengan cari. Nah, jika data tengah, nah ini yang kita bahas tadi. Kalau udah ketemu, nah ini akan ditampilkan seperti ini, dan temu akan benar. Keadaannya itu true. Kan sebelumnya kan boolean temu ini akan false kan awal-awalnya. Nah, semisal kalau sama dengan yang kita cari ini sama, kan tadi kan saya masukkan 23 kalau nggak salah. Nah, 23 sama dengan cari 23, ya udah berarti true, akan benar dan akan melakukan break gitu. Nah, setelah itu nah ini saya tadi lihat sini sih. Nah, data ini kurang dari ya, kecari ini kurang lebih besar daripada yang ini, yang kita masukkan ini, yang datanya tadi. Nah, ini akan ditambahkan 1. Nah, ditambahkan 1. Ya saya kayak tadi gitu. Kok saya jadi gugup ya? Nah, terus kalau misalkan cari ini lebih kurang data tengah, data yang kita tadi yang saya bahas di sini di poin, apakah dia bisa di ini. Nah, ini kan udah bilang kayak gini. Ini udah rumusnya nih, rumus mutlak sepertinya. Kayak gitu. Nah, jika cari ini kurang dari data tengah, ya udah gini. Else if kan, ini pakai else if. Nah, kemudian akan kita
kurangi 1 indeksnya, kemudian kita hitung lagi gitu. Kemudian ada di apa ini, check worst case, cek case-nya. Jadi jika tem ini tidak sama dengan data tengah atau tem ini adalah tempat sementara, jadi untuk apa ya, manipulasi gitu. Kemudian lain jika count akan dihitung plus gitu, akan melakukan increment. Dan jika count sama dengan 3, maka akan dilakukan break, akan berhenti. Nah itu pun juga sih, cari ditemukan indeks tengah, ini untuk mencatatnya aja. Kemudian ini sorting. Nah ini itu di materi bubble shot ya, udah di sorting, ini cuma sorting aja sih, mengurutkan gitu dari melakukan secara ascending ya, kayak gitu. Oke, saya coba saran ya di sini. Saran. Dan tadi belum saran. Nah, misalkan kita masukkan jumlahnya berapa ya? 8 lah ini. Kemudian masukkan 1, 4, 3, 5, kemudian data ke-6. Oke, saya sebenarnya mau ngikutin ini sih, data ke-6. Oh ternyata data ke-5 2, 3. Gak apa sih, gini aja gak apa. Ini bener kayak ini. Oh, data sorting ini akan diurutkan. Ini terlebih diurutkan dulu. Ternyata diurutkan dulu ya teman-teman. Berkat ini, berkat di ini sorting ini. Soalnya manggil sorting dulu. Nah, terus data yang dicari misal saya nyari 23. Nah, 23 ini ini ingat ya, itu iterasi pengulangan pertama, yang kedua, ketiga gitu. Nah, kemudian 23 awalnya itu 6, kemudian akhirnya itu 7, temnya ini 6 ya. Kemudian nilainya itu 23. Nah, setelah itu data 23 ditemukan pada indeks ke-6. Nah, bener kan? Bentar. Ini 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada di indeks ke-6 gitu. Ini iterasi kayak pengulangan gitu, pengulangan pertama, pengulangan kedua, pengulangan ketiga gitu. Oke, saya close, langsung ke sequential search. Nah, di sini yang cukup saya baru belajar tentang buffer reader, kemudian input stream reader, dan IO exception, dan random juga. Ternyata buffer reader ini setelah saya cari, bentar ya, itu sebuah variabel yang akan kita input pada sebuah program. Jadi fungsi buffer reader adalah membaca sebuah bilangan atau karakter sehingga bilangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebuah program. Nah, maksudnya apa? Ini contohnya itu kita pakai buffer reader ini untuk ini. Nah, ini udah data kita buat sama variabel buffer reader kayak scanner, kayak hampir sama kayak scanner, cuma dia itu bisa nampung dari sebuah bilangan kalau enggak atau karakter gitu. Kemudian input stream reader ini kayak satu paket dengan buffer reader. Jadi yang setelah saya cari itu satu paket, kayak kan ini tuh dari namanya tuh udah kelihatan input. Jadi kita itu memasukkan datanya. Kita bisa cek, saya cek ini. Oke, extend reader
Oh, kita bisa pakai char karakter tuh, banyak char set name, char set name, char set name. Ya, kita lihat ini string bertipe string, kayak string ya, gitu. Oke, kita close ya, kembali di kan. Nah, kemudian kita sama, hampir sama kayak apa tadi, import Java Util Scanner. Nah, kayak scanner. Nah, untuk IO exception ini untuk penanganan error nih. Oke, setelah saya cari tadi itu, bentar teman-teman. IO exception ini ini merupakan suatu tipe yang mendeklarasikan metode untuk mendefinisikan suatu metode. Sebagai gambaran, membaca sebuah tipe metode dengan membaca apakah metode itu error atau tidak, gitu. Dan saya dulu itu pernah dengar saya exception ini. Ini tuh kayak misalkan kita masukkan array ya, lupa saya tuh. Jadi throw exception ini adalah suatu metode yang membaca input pada string. Iya, pada string gitu. Kalau menurut saya IO exception, input stream reader sama output reader ini adalah kayak suatu paket gitu. Kalau misalkan nggak pakai, kalau input sama buffer ini, input stream ya sama buffer ini udah, kalau menurut saya udah satu paket. Kemudian kalau IO exception ini untuk mengatasi sebuah error, apa ya, kalau misalkan array, saya pernah dulu ingat tuh array, misalkan kalau nyantumin 5 kita nyarinya 100. Nah, kita menggunakan IO exception ini nggak akan error. Misalkan kita kalau nyari angka batasnya kan, lupa saya itu, bentar, pernah dengar saya tapi agak bingung baru. Kemudian langsung saja ya di selanjutnya, nanti saya cari lagi lah, saya cari usaha lagi itu. Saya pernah dengar tapi lupa, saya serius lupa. Mereka intinya tuh mengenai sebuah error gitu. Kemudian di sini pakai sweet case ya, diinput oleh user, input oleh program biasa nih. Untuk parse integer ini tuh kita bisa lihat di method definition. Oh, ini parse integer ini merubah dari awalnya itu string menjadi integer gitu. Dari tipe datanya yang awalnya string kita ubah menjadi integer gitu. Nah, setelah itu data in read line. Nah, karena ini kan tadi kan data integernya kan, ini kan string, kita bisa nih kan string kan, ininya string, kita ubah ke parse integer, by integer gitu. Makanya dia pakai read line, soalnya dia pakai string ininya. Terus kemudian kita switch case. Nah, ini nanti saya juga pakai di tugas saya. Nah, kemudian kita ini sudah dijelaskan di pengisian data dilakukan oleh program secara random. Oke, random. Nah, ini new random ini ternyata dari library sini yang belum saya jelaskan. Jadi isinya nanti itu bisa dibilang random, tapi dengan catatan ini maksimalnya itu 201. Kalau misal angkanya itu di indeks 201, jadi 200 ya, apa, di bawah 201 gitu. Nah, data diisi sekar random dengan nilai tertinggi ada 200, benar kan? Jadi di bawah 201, jadi 200. Tampilkan data yang diisi oleh program. Nah, di sini tampilkan data biasa, tampilkan saja. Kemudian data ke berapa ya? Kemudian defaultnya ini system out pilihan tidak tersedia.
Kalau misalkan lainnya ini ya kita masukkan berapa. Nah, pilihan ini ya nggak tersedia jika pilihannya menu tidak sesuai gitu. Nah, ini udah jelas. Nah, kemudian input data yang dicari. Oke, integer ini adalah suatu ini. Nah, ini kalau ini kan tipe data primitif. Kalau ini integer. Kalau ini itu sebuah kelas objek integer. Kemudian parse integer ini kan udah saya jelaskan tadi untuk merubah dari string menjadi integer. Nah, setelah itu udah, semisal ini udah dijelaskan sih kenapa A plus 1, karena A merupakan posisi indeks dimana indeks dimulai dari 0. Karena A ini kan 0 gitu. Kemudian tambah 1 kan nanti kan datanya itu kan sesuai gitu. Biar apa ya, nggak dimulai dari 0, maka ditambah 1 gitu. Kemudian akan dilakukan temu dan akan true, benar, dan selesai break. Dan lain jika lainnya setelah atau nggak ditemukan, nah data belum ketemu. Nah, kemudian jika temu sama dengan true, maka data ditemukan pada urutannya berapa, urutannya ini. Nah, itu udah ada ininya, otomatis nge-cheat nggak ya. Nah gitu, lanjut ke oh ya, belum share ya ini, maaf. Ini masukkan jumlah data, misalkan saya 3 maaf, misalkan ini 3 aja, 3 pilihan. Oke, kalau di input oleh user ini akan dimasukkan oleh user, kita akan memasukkan gitu. Kalau input oleh program pilihan 1 atau 2, saya pilih 2, ini akan dilakukan secara random. Nah, 199, kenapa kan batas ini 199 ya, karena ini tidak melebihi dari 201 yang ditentukan. Semisal kalau kita cari 199 ya begini, nah data ketemu karena 199 kan ada, dan data ditemukan pada urutan ke-1, tidak ke-0, karena ini A tambah 1 ini. Kalau A aja ini akan ya 0, kalau A aja ini, karena kan tadi kan udah dibuatkan loop yang bernilai 0 awalnya itu, kan ditambahkan 1 gitu. Oke, langsung aja di ini. Oke, langsung ke tugas saya. Tugas saya itu di sini tentang ini, implementasikan pencarian data pegawai pada tugas pendahuluan dengan ketentuan metode pencarian dapat dipilih. Pencarian dapat dipilih berdasarkan NIP, nama gabungan keduanya, gunakan suruh data array. Oke, saya sudah membuatnya. Di sini saya lumayan kebingungan juga. Saya juga nyari-nyari di internet juga, dan jujur ada yang ya nggak ada emang tadi. Ini sulit ya. Saya pakai Sweetcase. Mungkin caranya hampir sama kayak yang di percobaan yang kedua, tapi saya mungkin lebih sederhana sih kalau saya pakai Java Scanner, karena di buffer stream reader ini saya masih belum paham juga, jadi saya pakai cara yang mudah aja gitu. Nah, ini ya oke, dari saya awal ya, public class kita buat public class dengan nama main yang ini sesuai. Kemudian kita buat string NIP ya, kemudian masukkan ini this ini menunjukkan kalau itu, kemudian NP juga. Kemudian kita dapatkan get data, ini fungsi dari getter sama setter. Kalau get itu kan dari namanya dah ambil, kalau getter itu pengambil ya. Kalau set itu mengsetting ya. Kalau setter itu nyeting, menyetel kayak gitu.
kemudian return this, kembalikan ke this NIP. Nah ini udah kembalikan, kemudian pakai fungsi get juga. Nah kita buat fungsi lagi dengan tampil, kita cukup tampil ini ya kayak display, sama cuma kita masukkan this nama ini, kemudian sama NIP juga. Nah terus di sini saya juga buat scanner get integer system in, kemudian integer A, D yang bernilai 0, menu 0 sama dengan 0 dulu. Kemudian kita buat string cari, kemudian main kita buat array pegawai untuk menyimpan data pegawainya nanti dengan maksimal 100. Nah hampir sama kayak yang di percobaan 2. Oke, saya tulis dulu ya ini nanti aja saya run dulu, saya jelaskan dulu. Scanner kita dapatkan datanya ini scanner, kemudian while menu tidak sama dengan 4, maka ini akan saya ketik print line, sebenarnya bisa digunakan satu-satu gitu, satu baris, tapi kita menggunakan strip n pakai ini. Mana nih? Ini kayak gini. Maaf saya pakai keyboard jarang. Ini pakai keyboard. Nah setelah itu sistem out print keyboard ini maksudnya teman-teman keyboard bukan keyboard laptopnya, keyboard dari ini. Oke, kemudian menu kita dapatkan menu ini maksudnya get integer kita dapatkan, kita taruh menu. Nah kemudian system out print line kita ini cetak biasa sih, enggak cuma nambah enter aja ya. Kemudian if menu, jika menu sama dengan 1 yang satu input itu, maka pegawai D new main kita buat, kemudian kita set datanya ini dari pegawai, data pegawai saya beri nama D, ini data saya misalnya data, kemudian data melakukan increment plus ya selanjutnya. Nah sedangkan 2 data ini kan kita lihat di sini, kita lihat sama dengan 0. Jika data sama dengan 0 maka sistem out data masih kosong karena 0 gitu. Nah lain jika datanya kan akan diinisialkan 0. Nah A kan lebih dari D datanya yang di itu datanya gitu. Sistem out print line kita cetak A ditambah 1. Kita A ditambah 1. Kemudian pegawai A akan ditampilkan dengan memanggil fungsi tampil tadi. Kemudian melakukan increment biasa. Nah untuk pilihan 3 ini, untuk pilihan ketiga ini search ya. Nah ini yang penting di pilihan ketiga, kita cari datanya gitu. Data masih kosong, untuk misalkan kosong, kemudian lain jika masukkan NIP atau nama. Berhubung di soalnya itu kan kita bisa, oke saya kembalikan. Oke, kita masuk di soal ini. Nah untuk di soalnya itu kan pencarian dapat dipilih berdasarkan nama, NIP, dan gabungan keduanya gitu. Jadi kita bisa milih antara NIP atau nama ya yang sudah ini. Ini CLS sudah, sekarang pindah ke sini. Sampai mana tadi? Ini saya ini dulu. Kemudian setelah itu akan melakukan break. Nah lain jika cari equals ini sebanding kan, kayak equals tuh ya sebanding pegawai data A, kemudian get nama, while A kurang dari D,
datanya, maka sistem out inline ada data pegawai ke berapa, karena kan akan ini mulai dari 0 kemudian tambah 1 biar mulainya itu dari 1 gitu. Data ditemukan dengan identitas begitu. Nah udah, setelah itu kalau pilihan keempat ya keluar, kan keluar dari ini, kemudian sistem out masukkan menu yang tersedia, ini akan dikembalikan ke menu yang tersedia. Oke, saya coba run teman-teman. Nah ini akan hasilnya seperti ini karena saya pakai switch. Nah misal saya masukkan yang pertama adalah 1, misalkan nama pegawai di sini saya masukkan Ali, kemudian NIP 123 aja, terus saya inputkan lagi, masukkan nama pegawai misalkan Alex dengan 321, kemudian saya inputkan lagi 1 dengan nama Andika 342 gini, kemudian kita search search masukkan NIP atau nama ini. Jadi kita bebas, kita masukkan pilih salah satu aja, nama pegawai atau NIP pegawai. Misal kalau saya masukkan 321 Alex ya, 321 ini. Nah 321 ya maaf ini ada yang salah teman-teman, dikit sih, cuma data saya tidak temukan, tapi datanya ketemu ini NIP nama pegawai gitu. Nah ditemukan, coba saya 4 aksi dulu. Saya lihat dulu dan saya masukkan misalkan saya input lagi ya Ali, terus kemudian NIP pegawai terserah ya, kemudian menu 1 lagi, ini masuk ke nama pegawai Amin, kemudian nomor pegawai terserah, kemudian kita search, coba enggak banyak-banyak, kemudian kita cari 4342. Oh, ini ada yang salah, yang cari tidak ditemukan. Di sini saya salahnya itu, oke, saya ralat. Nah benar sepertinya, mungkin ada yang salah dikit gitu. Masuk, oke, tidak ditemukan. Coba saya gini, oke, saya hilangin ini, oke, saya exit dulu. Oke, saya benahi aja, nggak apa, nggak perlu sepertinya itu. Misalkan saya inputkan di sini 1 Ali, kemudian input lagi ada Alex, nggak usah banyak-banyak ya, 2 aja cukup sepertinya untuk melihat. Kalau lihatnya ini, nah data pegawai ke-1 itu ada Ali, data pegawai 2 ada Alex. Kemudian kalau kita search, kita cari nama siapa, misalkan 423 Alex juga nggak apa-apa sih. Nah ini, data pegawai ditemukan di pegawai kedua dengan data seperti itu, ada nama Alex, nama pegawai Alex, kemudian NIP 423, benar kan? Misal kalau kita cari lagi, misalkan Ali, nah Ali gini, ada di indeks data pegawai ke-1, temukan di pegawai ke-1. Nah akhirnya selesai ya,
Oke, saya kembalikan lagi di sini di modulnya ya. Nah, itulah yang dapat saya kerjakan. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga sama-sama belajar, masih belajar juga. Nah, akhirnya sampai di sini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.